Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takdir dan iradah Allah lah kita hadir di sini. Dengan taufik dan hidayah Allah lah saya juga sampai di sini. Semoga perkumpulan kita malam ini menjadi berkat dan modal untuk masa depan dunia dan akhirat, sehingga sisa-sisa usia yang kita jalani merupakan hidup yang terbaik bagi kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan saya dan kita bersama kepada seluruh guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin jamaah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya pun tidak hafal nama, takut banyak yang tertinggal. Semoga dengan berkat bimbingan guru-guru kita semua, kita mendapat petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah, pencinta ilmu, pencinta agama, pencinta Islam, yang hidup di sebuah zaman yang akhir, yang jauh dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jadwal kehadiran kita di dunia ini dan jadwal lahirnya kita di dunia ini tidak bisa kita tentukan oleh kita sendiri. Memang jatah kita. Allah lahirkan kita sebagai anak manusia di abad ke-21. Di abad ke-15 Hijriah, yang sungguh jauh dengan generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Sehingga kita hidup, dilahirkan di zaman di mana Islam itu sendiri tidak disepakati oleh umat Islam sendiri. Inilah zaman kita dilahirkan. Sehingga pencinta Islam menjadi lebih sedikit untuk menjadikan Islam sebagai kehidupan, dan kehidupan adalah Islam menjadi kelompok yang sedikit. Tanpa taufik dan hidayah Allah, sulit kita berada di jalan yang terpetunjuk. Bagaimanapun sedikit atau banyak orang yang menjalani jalan hidayah, jalan petunjuk, kita tetap bersemangat. Karena ahlul hukama mewasiatkan kepada kita, alzim turuqal huda walau qillatas salikin wa iyyaka wat turuqad dalalah
fala taghtarru bi kasratil halikin. Tetapkan dirimu, istiqamahkan dirimu di jalan petunjuk, walau sedikit orang yang menjalani. Jauhi jalan sesat, jangan terpengaruh dengan banyak orang yang binasa. Jangan ikut-ikutan. Maka para ulama menasihatkan kita, silakan kamu hidup beserta orang yang hidup, ikutilah mereka yang sudah mati. Generasi sahabat, mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Generasi terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi tabi'in sudah tidak ada lagi. Kita generasi di ujung. Dunia sudah tua, Islam juga sudah tua, sudah di penghujung. Inilah generasi kita. Maka alhamdulillah kita semua hadir di sini, semua karena taufik dan hidayah Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Bukan kehadiran kita ini adalah kebaikan kita. Saya baik sudah bisa hadir di sini, itu salah. Allah sedang berbuat baik untuk saya. Allah lah yang mentakdirkan untuk kita bisa menjalani di jalan yang baik. Maka malam ini, dalam acara ini saya diundang untuk memberi sedikit tausiah. Tadi saya dengar di saat sambutan, semoga dengan kehadiran saya mendapat berkat. Saya bukan begitu. Semoga saya hadir di sini dapat berkat dari jemaah untuk saya. Saya mengharap kalau satu saat saudara-saudara di sini menegarkan saya pulang kepada Allah, tolong doakan saya. Tolong doakan sisa-sisa hidup saya ini menjadi hidup yang terbaik. Itu yang saya harapkan, maka saya hadir di sini. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Kemudian saya diminta untuk memberi sedikit tausiah dalam rangka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercerita tentang kelahiran Rasulullah, tentang perjalanan hidup Rasulullah, tentang perjuangan Rasulullah, tidak mungkinlah dalam waktu yang singkat, sangat tidak mungkin. Cuma kita hanya berbicara sedikit dalam hal intinya saja, inti dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa intinya? Pertama, menyadarkan manusia ini adalah manusia. Manusia ini bukan makhluk yang lain, bukan binatang, bukan bebatuan. Menyadarkan bahwa manusia apabila dilahirkan ke bumi ini, dia diciptakan untuk selama-lamanya. Binatang diciptakan untuk cari makan, melanjutkan keturunan, kemudian mati, selesai, baik mati sendiri atau mati dimakan orang. Selesai. Paling bangkit sekali di akhirat hanya untuk bertanggungjawab keadilan kalau dia saling menzalimi di dunia, kemudian jadi tanah kembali. Beda dengan manusia. Kalau sudah jadi manusia, tiada akhir bagi wujudnya. Kita akan dikekalkan oleh Allah. Yang berakhir, yang sementara hanya kehidupan dunia. Yang sementara hanya di rahim ibu. Wujud kita untuk selama-lamanya.
Kalau tidak di neraka, ya di surga. Inilah yang membuat kita takut dan terbebani jadi manusia. Mungkin saya berharap pada malam ini banyak orang-orang yang di sini yang sudah siap jadi manusia. Saya sendiri untuk diri sendiri masih ragu jadi manusia. Maunya jadi binatang saja. Kenapa? Biar dimakan orang, selesai. Atau maunya mati di saat kecil saja. Sudah pasti jadi penghuni surga kan? Kalau mati kecil sudah pasti jadi penghuni surga. Tidak ada resiko su'ul khatimah. Tidak ada resiko tidak terampuni dosa-dosa. Yang pasti kita selamat. Memang masuk surga, tidak punya amal, tidak punya apa-apa di sana. Jadi gelandangan di surga jadi juga ketimbang di neraka. Preman di surga, nggak punya apa-apa, main di surga tapi pahala nggak ada. Katanya dapat istana, kita nggak pernah bangun masjid, nggak pernah beramal karena mati kecil, tetapi sudah pasti selamat. Maka kalau sudah balik, kalau memang kita tidak dipanjangkan umur, menghadapi resiko yang pasti, neraka pasti, syurga pasti, alam barzakh pasti. Bagaimana kuburan kita menjadi kebun syurga? Itu perjuangan pertama. Bagaimana selamat di dalam perjalanan padang mahsyar? Bagaimana selamat dihisab? Dan bagaimana selamat di neraka? Ini tantangan besar. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dari perjuangan Rasulullah bagaimana supaya manusia ini hidupnya bukan untuk kehidupan itu sendiri. Hidupnya bukan untuk menunggu kapan mati. Setiap yang lahir pasti mati. Ditunggu atau tidak ditunggu, mati itu pasti. Hidup tidak pasti. Hidup ke depan yang panjang belum pasti, tapi mati di depan itu pasti. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hidup ini untuk mempersiapkan diri bagi kematian. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh usaha cari makan. Tapi bagaimana semuanya jadi modal 5 ba'dal maut? Itulah tugas Rasulullah mencerdaskan manusia. Manusia yang paling cerdas adalah orang yang melawan nafsunya dan mempersiapkan dirinya untuk setelah kematian. Itulah hidup yang cerdas. Hidup hanya sekedar cari makan, melanjutkan keturunan. Binatang lebih cerdas. Siapa lebih banyak anak binatang dengan kita? Kalau untuk beranak, ayam sekali beranak 12. Cari makan, mereka lebih hebat. Kalau manusia diberikan akal oleh Allah, diberikan otak, kemampuan berpikir, hanya sekedar cari makan, rugi.
Hanya sekedar melanjutkan keturunan, rugi. Hilang fungsi akal itu sendiri. Akal adalah berfungsi bagaimana menggiring kita untuk menjalani kehidupan ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Maka inilah perjuangan Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Modal utama untuk perjalanan ke syurga adalah akhlak. Tanpa akhlak tidak akan masuk ke syurga. Sebanyak apapun ilmu kita, rajin berzikir dan beribadah, tanpa didasari oleh fondasi akhlak yang diajari oleh Rasulullah, semuanya jadi haba'an mansura, tidak berfaedah. Maka pada malam ini saya hanya berbicara sedikit tentang inti dari akhlak yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fondasi yang paling utama tidak mungkin dijelaskan secara luas, karena banyak akhlak itu dijelaskan di dalam kitab tasawuf, luas sekali ilmunya. Cuma untuk luang waktu ini kita berbicara yang paling inti, hal yang paling inti, ummahatul akhlak, fondasi utama akhlak, induknya akhlak. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa inti dari akhlak, fondasinya ada 3 hal. Pertama, akhlak itu harus ada akal. Tidak ada istilah akhlak pada makhluk yang tidak ada akal. Lembu, katanya, ada lembu baik akhlaknya, buruk akhlaknya, tidak ada istilah, karena dia tidak ada akal. Akhlak hanya ada pada makhluk yang ada akal dan ada nafsu. Di situ akhlak. Tidak ada istilah akhlak. Akhlak yang kita maksud di sini kepada malaikat. Malaikat baiknya sudah bawaan, tabi'i. Imannya sudah tabi'i, baiknya sudah tabi'i, bawaan makhluk. Tidak mungkin para malaikat ini cenderung kepada kebinatangan. Karena matbu'. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu bawaan malaikat. Binatang cuma punya nafsu, tidak ada istilah perjuangan akhlak, perbaiki akhlak bagi mereka. Akhlak hanya ada pada makhluk yang ada 2 unsur, yaitu nafsu dan akal. Nafsu unsur kejahatan manusia. Maka untuk fondasi akhlak, pertama akal. Akal yang bagaimana? Akal yang diisi oleh ilmu dan hikmah. Bukan akal yang kosong. Akal yang harus diisi oleh ilmu dan hikmah yang sampai standar minimalnya paling kurang. Itu satu. Yang kedua, ada sifat pada manusia marah dan emosi. Ghadab kalau istilah. Yang ketiga, ada sifat nafsu, syahwat, keinginan.
selera. Ini dua hal untuk menentukan baik dan buruknya akhlak manusia, gagal dan suksesnya manusia menjadi berakhlak. Di saat akal bisa memimpin emosi dan memimpin keinginan sesuai dengan rumus ilmu dan hikmah, di saat itu terwujud, maka terwujudlah akhlak seorang manusia. Manusia tidak bisa mengontrol emosinya, marahnya sesuai dengan kehendak ilmu dan hikmah, maka dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak bukan tidak marah sekali-sekali, tidak marah sama sekali. Bukan juga marah terus. Kapan manusia berakhlak? Di saat bisa marah pada tempatnya dan bisa tidak marah pada tempat tidak marah. Sesuai dengan perintah ilmu dan hikmah. Tidak mungkin manusia dikatakan berakhlak apabila kosong dari ilmu. Ada orang cuma diam aja, tidak ngomong apa-apa. Apa dikatakan baik sekali akhlaknya? Dia cuma diam terus. Bukan mungkin dia diam, tidak tahu apa yang dia mau ngomong. Tidak punya ilmu, tidak punya pemikiran, maka terdiam karena kebodohannya. Itu bukan baik akhlak, itu bodoh namanya. Dia diam karena ilmu memerintahkan untuk diam. Dia berbicara karena ilmu memerintahkan dia untuk berbicara. Kapan saatnya harus berbicara? Kapan saatnya harus diam? Kapan saatnya harus marah? Kapan saatnya harus tidak marah? Itu akhlak namanya. Manusia punya keinginan, punya selera. Senang dengan keindahan-keindahan dunia. Senang dengan kenikmatan-kenikmatan. Ilmu dan hikmah memerintahkan, kamu senangnya harus yang ini, sebatas ini. Jangan senang pada yang itu, jangan suka pada yang itu, sehingga perasaannya mengikuti sesuai dengan ilmu. Di saat emosi dan keinginan bisa mengikuti perintah akal yang diisi oleh ilmu dan hikmah, saat itulah manusia berakhlak. Artinya apa? Saat rasional, akal yang dipengaruhi oleh ilmu bisa mengontrol perasaan dan perilaku, di saat perasaan dan perilaku bisa cocok dan sinkron dengan akal yang punya ilmu, disitulah manusia sudah dikatakan berakhlak. Kata ilmu, beribadah adalah hal yang terbaik. Maka langsung perasaan jadi senang dan suka. Ada orang, ya tahu ibadah itu hal yang terbaik, berzikir itu hal yang baik. Ia tahu, tidak ingkar memang. Memang ngaku, ya itu yang terbaik, tetapi tetap malas. Tetap tidak mau. Tetap ada alasan. Tetap terbebani perasaan. Itu belum sukses akhlaknya. Maka harus ada ilmu. Ilmu itu hal yang penting, hal yang utama untuk supaya bisa mengontrol induk daripada akhlak, yaitu emosi dan keinginan. Di saat dia berada di jalan yang seimbang,
jalan yang tengah sesuai dengan kehendak ilmu, baru berhasil. Maka manusia yang seperti itu, perjalanan hidupnya akan menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Di saat perasaan mampu mengikuti ilmu, tidak lagi mengikuti nafsu, maka perjalanan hidup adalah perjalanan ke syurga. Maka inilah firman Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada Tuhannya, wanahan nafsa, melawan nafsu, perintah nafsunya, keinginan nafsu dia lawan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempatnya. Jadi gampang, mau cari syurga, lawan nafsu aja, di sanalah syurga. Fa innan nafsa la ammaratan bisu. Nafsu cenderung memerintah kepada kejahatan. Manusia selalu melihat dirinya senang dengan yang dilarang. Yang dilarang itu kesenangan. Maka agama hadir membuat aturan, semua aturan agama itu tidak sesuai dengan nafsu manusia. Maka sulit diterima oleh manusia. Tetapi mau cari syurga, arahnya berlawanan dengan arahan nafsu. Maka saat Allah membuat syurga dan neraka, di dalam kitab Sirajut Talibin, Syekh An-Nawawi menceritakan riwayat tentang cerita saat Allah pertama buat neraka dan syurga. Sudah dibuat syurga, Allah memanggil Jibril. Jibril, coba lihat syurga itu gimana? Menurut kamu itu siapa yang masuk ke syurga? Betapa indahnya syurga. Jibril lihat syurga. Ya, lihat syurga. Ya Allah, semua masuk syurga. Enggak mungkin ada orang yang enggak mau masuk syurga, dan semua pasti akan berjuang untuk masuk syurga. Kalau begini syurga, indahnya syurga. Ya. Itu Allah perintahkan pada Jibril, coba lihat neraka. Coba tengok neraka. Dilihat neraka, luar biasa azabnya, menakutkan sekali. Jibril katakan, ya Allah, ini pasti kosong, nggak ada orang ini. Kalau gini neraka, ini pasti tidak ada. Jangankan penduduk neraka, penghuni neraka, penumpang aja nggak ada. Numpang sebentar aja nggak mau. Kalau gini neraka, ini pasti kosong. Itu pendapat Jibril. Kemudian Allah kelilingi neraka bisyahwat, dengan keinginan-keinginan yang membuat manusia tertarik. Dikelilingi dengan sesuatu yang memancing manusia yang sangat senang oleh nafsu manusia. Kemudian dikelilingi syurga dengan sesuatu yang sangat memuakkan nafsu manusia. Kemudian diperintah lagi, coba lihat syurga, dipagari dengan sesuatu yang memuakkan, tidak sesuai dengan nafsu manusia. Baru Jibril ngomong lagi, kalau begini ada pagarnya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya manusia, ini sudah ragu lagi, ini nggak ada yang masuk, sulit. Syurga ya bagus, untuk melewatinya sulit.
Syurga ya indah, tapi sulit untuk sampai ke sana. Banyak tantangannya. Dilihat neraka, dikelilingi oleh sesuatu yang sangat menyenangkan nafsu, membahagiakan nafsu. Ini enggak kosong lagi insyaAllah. Ini banyak nanti penghuni neraka kalau dikelilingi dengan bermacam kesenangan-kesenangan nafsu manusia. Maka disitulah Rasulullah bersabda, al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat. Neraka dikelilingi sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu manusia, yang sangat disenangi oleh nafsu manusia. Syurga dikelilingi oleh sesuatu yang sangat dibenci dan memuakkan nafsu. Artinya apa? Mau sampai ke syurga, harus lakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh selera nafsu. Manusia cinta harta. Kita bisa lihat kenapa dia tidak hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa mereka tidak hadir dalam majelis ibadah? Kenapa hidupnya tidak dia korbankan untuk kebaikan-kebaikan? Karena dia sangat senang sedang memperjuangkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan nafsunya, bukan untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Semua orang tidak dapat syurga alasan cari makan, alasan ekonomi. Allah mengajarkan lewat Rasulullah, silakan berekonomi, tapi jadi modal ke syurga itu bagaimana? Silakan cari makan, menjadi nilai amal itu bagaimana? Itu ada ilmunya sendiri. Sehingga ada alasan kalau di Aceh ini sendiri, di Aceh sendiri dulu, di saat ada regulasi syariat, ada yang ngomong gini, kita perbaiki ekonomi dulu, kemudian baru syariat, katanya. Ekonomi dulu, kemudian baru syariat. Bagaimana mensyariatkan orang kalau ekonominya tidak baik? Subhanallah. Apa para sahabat yang jadi pengukir sejarah, pejuang-pejuang Islam di awal Islam, itu orang kaya semua? Semacam Abu Hurairah, semacam Bilal bin Rabah. Mereka tidak cukup makan, tetapi mereka pengukir sejarah, pejuang Islam, menjadi orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan ekonomi menghambat dirinya untuk beragama dan beribadah. Abdurrahman bin Auf, konglomerat sahabat, tidak ada alasan dengan kekayaannya dia tidak peduli kepada agama, tapi semua kekayaannya untuk kepentingan agama. Ini tunggu selesai ekonomi dulu baru beribadah. Di mana nanti banyak yang masuk neraka? Kamu kenapa masuk neraka? Ada orang Aceh misalnya masuk neraka. Kenapa? Karena begini, saya keburu mati. Di saat belum selesai ekonomi, saya sudah duluan mati. Belum selesai syariat. Yang keburu-keburu mati, tidak bisa masuk syurga. Karena belum selesai ekonomi. Ini perlu ilmu. Kalau orang punya ilmu, ngomongnya bukan begitu. Kita selesaikan syariat agama. Kalau syariat itu berkaitan dengan ekonomi, selesaikan dulu syariatkan ekonomi. Kemudian baru syariat yang lain. Kalau ada persoalan ekonomi, itu rasional.
Ini kita syariatkan ekonomi dulu, kita syariatkan pendidikan dulu, kemudian baru syariat yang lain. Tidak ada, karena Islam mensyariatkan semuanya. Semua harus sesuai syariat. Maka oleh karena itu, ilmu itu hal yang terpenting. Sehingga Imam Al-Ghazali membicarakan siapapun yang ingin menjadikan hidupnya ini, atau murid yang ingin suluk, makna suluk menjadikan perjalanan hidupnya menuju Allah dan menuju syurga, harus ada 4 perkara. Harus ada 4 hal. Tidak boleh tidak. Salah satunya tahsilu ilmin syar'iyyin biqadrin tuaddi bihi wajibata. Butuh ilmu syariat dalam batas minimal sehingga semua kewajiban kita bisa laksanakan sesuai dengan aturannya. Itu salah satu. Yang kedua, i'tiqadun sahih. Kalau mau cari syurga, selamat dunia dan akhirat, i'tiqadun sahih. La tukhalituhu bid'ah. I'tiqad yang benar, yang tidak bercampur dengan nilai-nilai bid'ah. Sebaik apapun niat kita, seikhlas apapun niat kita, kalau tidak punya ilmu dan tidak didasari oleh i'tikad yang benar, hanya niat yang bagus, ujungnya akibatnya tetap menjadi malapetaka. Kalau dalam agama diistilahkan ahmak, dungu. Orang dungu, orang goblok, niatnya bagus, caranya tidak tahu. Husnul qasad, fasadus suluk. Niatnya baik, niatnya bagus, caranya tidak tahu. Karena tidak cukup ilmu. Mau ke Medan, naik mobil stop yang arahnya ke Banda Aceh. Mana? Saya mau ke Medan. Stop mobilnya, arahnya ke Banda Aceh. Kenapa? Memang nggak tahu, nggak punya ilmu, nggak punya rambu-rambu. Nyo bahasa Aceh ke niat jeroh cara hanam oh. Ya, niat jeroh tak ya. Cara hanam oh. Nak itu oh cara. Bagaimana perti jamu na urung bangai? Cerita na tigam bangai cerita. Irabe kebuga. Rabe lumo. Rabe lumo dia. Duduk mana itu hotel. Kita yang tepat lumo. Nah hidih lamblang. Hidih nak kai jajak ina mbak jalan. Kibal lumo yan. Nak kuturi lo nga. Ka aju yang na lungke lumo jemu lungke. Kerja juga tetap lumo bukan melungke mo rempak tu urung mutang kuluk. Pakai tang kuluk jemu. Begini lumo yakwa ke yakwa ke paru lumo. Pai hai urang. Hana kuturi tah lumo tah urang. Maka perlu ilmu. Perlu ilmu supaya benar-benar di dalam menjalani perjalanan hidup untuk menuju akhirat harus sesuai dengan kehendak ilmu dan i'tikad yang benar. Yaitu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku lakukan dan apa yang dilaksanakan oleh sahabatku. Itulah kita harus pastikan itu. I'tikad yang benar itu pasti. Yang kedua, ilmu sekedar sebatas minimal. Kalau istilah sekarang fardu ain, harus selesai. Jangan kosong dari ilmu. Salah nanti.
Bukan niat tidak baik, bukan rencana tidak baik. Sebaik apapun rencana, tanpa ilmu, salah caranya. Sebuah kebaikan dimulai oleh niat yang baik, tetapi harus dengan cara yang baik dan berakibat baik. Tidak cukup hanya niat baik, tidak tahu cara yang baik. Itu gagal jadinya. Nah, yang ketiga, irda'ul khusum. Apa ada hak-hak yang ada sangkut pautnya dengan manusia, selesaikan dulu. Kalau ada hutang, bayar hutang dulu. Kalau ada yang punya orang kita curi, kembalikan dulu. Selesaikan itu semua. Jangan sampai kewajiban kita tinggalkan hanya untuk melakukan sesuatu yang sunat. Karena sebuah amal kebaikan takarrub akan bermakna apabila tidak berakibat gara-gara itu tertinggal kewajiban-kewajiban. Fardu kifayah akan menjadi maksiat apabila dilakukan oleh orang yang belum selesai fardu ain. Fardu kifayah berpahala, fardu kifayah memang. Tapi siapa yang berpahala dan berkewajiban? Bagi mereka yang sudah selesai fardu ain. Macam kita tutup aurat. Ya, kalau tutup aurat, ada celana, ada baju. Orang pakai baju tidak punya celana, bagaimana? Sudah tutup aurat? Belum. Normal? Tidak. Kapan baru bermakna baju? Di saat dipakai oleh orang yang sudah punya celana. Hilang artinya baju kalau dipakai oleh orang gila yang tidak pakai celana. Cantik ganteng tergantung siapa yang pakainya. Begitulah di dalam agama kita. Semuanya ada tahapan. Selesaikan fondasi dari awal. Cuman dalam cara berdakwah ini juga harus bijaksana. Aturan ya memang begitu, tetapi kadang-kadang ada kebijakan dan kebijaksanaan di dalam berdakwah. Maka di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan ma'ruf dan melarang kemungkaran, ada ilmu tersendiri, yaitu ilmu hisbah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kadang-kadang lagi semangat-semangatnya dakwah, ada orang lagi salat tarawih di masjid. Kemudian yang salat tarawih, ada yang hari-harinya enggak salat fardu dia. Cuma tarawihnya salat, hari rayanya salat. Apalagi awal-awal Ramadan ya salat tarawih. Tapi banyak salat fardu dia enggak mau salat. Itu bagaimana? Suruh dia salat fardu. Tapi jangan sampai gara-gara kita menyuruh dia salat fardu, akhirnya dua-duanya enggak ada. Kenapa? Salah cara dakwahnya. Siapa yang tidak salat fardu, haram salat tarawih. Akhirnya yang lagi salat tarawih langsung pulang. Kemana pulang? Duduk di kedai kopi, bukan salat fardu dia. Akhirnya dua-duanya enggak. Kalau kita lihat begitu, dia jauh lebih baik salat sunnah itu ketimbang dua-duanya tidak ada. Masih jauh lebih baik. Kalau belum masuk ke istana, di pinggir istana aja udah baik. Udah main-main di luar, tapi udah di pinggir-pinggir. Itu udah bagus. Maka perlu bijaksana dalam mengobati. Karena amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan itu memang harus orang yang punya kemampuan dan punya kecerdasan. Jangan salah-salah, rusak jadinya. Mau dakwah agama, membuat orang lari dari agama. Mau ajak orang kepada kebaikan, semakin orang membenci kebaikan itu.
Maka Rasulullah selalu basyiru, beri kabar gembira, membuat mereka bersemangat, jangan membuat mereka semakin takut. Ada sesuatu yang kadang-kadang caranya aneh, tetapi itu yang benar. Ada saatnya kita diam, tidak ngomong. Ada saatnya kadang-kadang boleh berdusta, tapi pada ukuran yang boleh. Ini ada cerita bagaimana Al-Ghazali membahas bagaimana bijaksana mengobati kejahilan itu. Bagaimana melakukan terapi terhadap kejahilan itu. Diceritakanlah ada orang yang dia punya penyakit obesitas, gemuk luar biasa. Akhirnya kawin, perempuan, tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Akhirnya datang ke tabib, datang ke dokter, bilang, bagaimana saya harus punya anak? Dokter itu tahu, ini lewat gemuk ini. Nggak bisa punya anak ini. Jadi harus berobat, turunkan berat badan. Turunkan berat badan. Kurangi makanan, diet. Oke, pulang dari dokter, mau diet. Rencana diet, tapi kalau nampak makanan tetap makan. Kalau sudah makan baru niat diet lagi ini. Ini mau diet lagi. Kalau udah kenyang baru niat diet. Kalau udah lapar makan lagi. Sudah kenyang niat diet lagi. Kayak orang mau taubat kalau sudah puas berbuat dosa, sudah capek baru taubat. Udah itu udah ada tenaga lagi, dosa lagi. Udah capek, taubat lagi gitu. Akhirnya tetap gemuk, tak bisa kurus-kurus. Maka pindahlah ke cari dokter lain. Ini nggak bisa kurus-kurus, padahal salahnya sendiri, nggak bisa tahan makanan. Datang sama dokter lain, gimana? Saya udah berobat ke dokter ini nggak berhasil. Ke dokter sana nggak berhasil menurunkan berat badan. Kenapa? Itulah saya nggak tahan makanan. Kalau lihat makanan nggak tahan makanan. Gimana supaya bisa tahan? Kata dokter itu, jangan tahan makanan, makan aja. Kamu ini saya lihat 40 hari lagi mau mati. Maka nggak usah tahan makan, makan terus. Itu apa pikir panjang-panjang? Jadi kesempatan untuk makan banyak-banyak karena kamu mau mati. Saya lihat anatomi tubuh ini nggak can lagi untuk hidup ini. Akhirnya dia bilang, apa obatnya? Pulang aja, nggak usah obat lagi. Dia pulang kepikir mati aja di pikirannya. Lihat makanan dah muak dia. Pikirannya mati aja. Ini 40 hari, tinggal 39 hari. Tidur juga enggak. Tinggal 37. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tunggu sampai 44 hari. Sudah lewat 40 hari enggak mati. Ini apa dokter ini? Apa enggak jadi mati? Apa ada tambahan dikit lagi? Datang balik ke dokter dia. Datang balik ke dokter sana, bilang, dokter bohong. Kenapa enggak bilang saya 40 hari mati? Ini kenapa enggak mati? Gimana sekarang berat badan kamu? Ini kan sudah kurus ini. Saya enggak makan-makan. Kamu dulu perlu kurus kan? Ya udah kurus, selesai. Rupanya begitu cara mengobati untuk dia sehat. Maka sampai Sayyidina Ali mengatakan, di sisiku, di tanganku ada dua ilmu. Sebelah kiri ini ada ilmu, ada karung ilmu. Sebelah kanan ada karung ilmu. Ilmu ini aku bicarakan untuk semuanya. Ilmu ini tidak boleh
jadi penyakit. Mereka akan katakan padaku, aku jadi penyembah patung. Maka mengajari ilmu itu sesuai dengan orang yang diajarkan. Harus sesuai sasaran. Mengobati itu sesuai penyakit, sesuai dosis. Kalau penyakit itu kanak-kanak, jangan kasih obat orang tua, mati dia. Ini ada orang memang ilmunya masih di bawah, biasa saja. Udah ngomong makrifat, kasyaf, apa. Itu dia buat mati aja nanti. Kasih obat orang tua untuk anak-anak. Bukan sembuh, tambah mati dia. Maka begitulah Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyaral anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami golongan para anbiya diperintahkan jangan bicarakan kepada manusia sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka akan salah persepsi, mereka akan salah menilai kita. Kebenaran akan terlihat kesesatan. Kesesatan kadang akan terlihat sebuah kebenaran. Maka oleh karena itu, kita yang berkumpul di sini, pertama menjadi majelis ilmu. Yang kedua, majelis amal. Yang ketiga, majelis dakwah. Kita hidup di zaman di mana umat Islam kosong dari dakwah. Generasi awal Islam, mereka generasi pendakwah. Generasi sahabat, setiap masuk Islam, mereka jadi pejuang Islam. Generasi tabi'in, setiap mereka menjadi Muslim, mereka menjadi pejuang Islam. Kita lahir di generasi Muslim yang tidak tahu Islam, malah jadi penghambat Islam sendiri. Sehingga hari ini kosong dakwah. Di Aceh khususnya, Islam bertahan dengan aktivitas ulama lewat lembaga pendidikannya dan lewat mimbar-mimbarnya. Tetapi banyak ruang kosong yang tidak terisi. Kekuatan pendidikan tidak lagi menjadi kekuatan Islam. Kekuatan pendidikan yang dikelola secara formal dengan anggaran yang sebanyak-banyaknya tidak lagi menjadi kekuatan Islam. Sehingga mereka ikut dunia pendidikan. SD bisa 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Tetapi belum memastikan bahwa selesai ilmu keislamannya. Mereka tidak fokus, dididik fokus untuk orang Islam. Padahal orang Islam yang pertama fardu'in harus selesai. Kemudian ulama, lembaga pesantren juga menjangkau persentase kecil. Berapa persen dari umat yang dijangkau oleh lembaga daya? Majelis taklim juga belum menjangkau semuanya. Mau datang sendiri ke tempat cari ilmu, mau berzikir di sana, berapa persen? Ada yang menjawab sama saya, bagaimana untuk mengislamkan Aceh semuanya? Ya, kita ajarkan orang Aceh semuanya. Kita kasih ilmu semuanya. Gimana caranya untuk kasih ilmu semuanya? Supaya mereka mau belajar semuanya. Ya, siapa yang mau aja. Siapa yang mau. Maka hari ini yang liar-liar ini tugas kita. Yang sudah jinak-jinak ya datang sendiri, itu nggak menjadi problem lagi. Ini yang liar-liar jadi masalah ini. Makhluk-makhluk liar ini bagaimana menjadi penghuni surga? Makhluk-makhluk liar ini bagaimana menjadi manusia yang beruntung? Tidak sia-sia.
Ini problem kita sekarang. Di saat kekuatan kekuasaan bukan menjadi kekuatan Islam. Beda di zaman Iskandar Muda. Beda di zaman kesultanan Islam. Kekuatan kekuasaan kerajaan menjadi kekuatan Islam dan mereka menjalankan arahan ulama. Dulu para ulama perencana bagi umatnya dan perencana bagi negerinya. Raja adalah orang yang menjalankan rencananya para ulama. Hari ini umat Islam dan para ulama menjadi kelompok yang direncanakan. Malah bisa dibunuh salah-salah. Maka bagaimana hari ini umat Islam menjadi perencana bagi dirinya sendiri sebagaimana perintah Allah. Semoga perjalanan hidup kita adalah perjalanan ke syurga. Semoga kuburan kita menjadi kebun syurga, bukan lubang neraka. Maka kita mulai dengan hal tadi yang kita bilang, ilmu. Pastikan ilmu fardu in selesai. Jangan sampai salah di dalam beramal. Pastikan punya komitmen yang kuat, yaitu punya itikat yang benar. Yang ketiga, pastikan semua hak yang berkaitan dengan manusia selesai. Tidak ada dosa antar sesama manusia. Yang keempat, satu lagi, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Sebuah komitmen ke depan untuk hidup yang baik, menghindari kemungkaran dan tidak akan pernah mengulangi lagi. Komitmen itu yang perlu timbul. 4 hal ini adalah fondasi dasar supaya memastikan perjalanan hidup sisa-sisa umur kita adalah perjalanan ke syurga. Dan mulailah akhlak dengan ilmu dan hikmah yang ada di dalam 3 unsur ilmu, yaitu tauhid, fikah, dan tasawuf. Yang sekedar fardu'in, yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, dan berkaitan dengan kehidupan dan ibadah. Juga pastikan ada ilmu itu. Karena Rasulullah diutuskan hanya untuk 2 hal. Ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu semata belum tentu mampu kita amalkan. Kemampuan mengamalkan ilmu di saat berhasil menyukseskan kepribadian yang berakhlak, maka butuh mujahadah, butuh riadah, butuh tahzib. Kalau sekedar untuk intelektualitas, banyak orang punya ilmu. Tapi untuk kemampuan beramal, tidak semuanya. Ada kata orang, itu ilmunya banyak, tapi akhlaknya kok amburadul. Ya, ilmunya banyak, mujahadahnya yang tidak cukup, riyadahnya yang tidak cukup. Karena kebaikan akhlak, dia harus masuk ke alam bawah sadar, bukan hanya lewat rasionalitas. Orang boleh tahu kebaikan, tapi belum tentu mampu menjadi orang baik. Karena belum masuk ke alam bawah sadarnya. Maka untuk masuk ke alam bawah sadar, pertama kalau masih kecil dimulai dari kecil dalam lingkungan yang baik. Kalau memang sudah besar, tidak ada cara lain. Biasakan kebaikan dengan dipaksakan dulu. Kemudian kebaikan itu menjadi nikmat. Akhirnya menjalani ke syurga bukanlah sebuah beban, karena nafsu sudah tunduk kepada akal. Selama nafsu tidak tunduk kepada akal, akan membuat kita digiring oleh nafsu, maka akan sampai ke neraka. Mau ke neraka, lakukan sesuai dengan nafsu, karena an-naru huffat bisyahwat. Neraka dikelilingi dengan selera nafsu. Ikuti selera nafsu, insya Allah sampai ke neraka. Mau? Pasti tidak mau.
Mau sampai ke syurga, lawan nafsu. Karena al-jannatu hufat bil makarih. Syurga dikelilingi sesuatu yang memuakkan oleh nafsu. Coba lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu, pasti rasa bosan cepat timbul. Pasti cepat malas. Coba orang kalau ajak nonton, ini malam ini Real Madrid sama Barcelona, bangunkan saya nanti malam. Kalau tidak dibangunin, kesal. Kenapa kau tidak bangunkan saya semalam? Coba ajak nanti 3 malam kita salat tahajud. Capek saya hari ini kerja keras. Nah dari semalam itu nggak berhenti kerja. Besok pun kerja lebih awal. Pokoknya ada aja alasan. Yang benar bukan itu. Nafsunya tidak sesuai. Tidak disenangi oleh nafsu. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu itu akan gampang dan ringan. Maka hal yang terberat adalah melawan hawa nafsu. Kita bisa kalahkan musuh, tetapi tidak mampu mengalahkan nafsu. Maka disitulah setelah perang Badar, Rasulullah berkhutbah. Ini ada perang yang lebih besar, yang sulit kita menangkan. Perang Badar memang perang besar, kita sedikit, musyrikin banyak. Tapi ada perang yang lebih besar, perang melawan hawa nafsu, supaya sampai ke syurga. Maka kita harus tanamkan, ingatkan apa yang diingatkan oleh Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada Tuhannya dan menahan nafsunya dari hawa nafsu, balasannya syurga adalah tempatnya. Ingin ke syurga, tidak banyak-banyak, lawan nafsu, insya Allah sampai ke sana. Ikuti ilmu, ikuti perintah Allah, jangan biarkan dorongan dan perasaan nafsu. Itulah perjalanan ke syurga. Maka sampai di sini nasihat dari saya. Semoga Allah memberi berkat kepada kita semua, dan kehadiran kita malam ini supaya Allah menambahkan keinsafan dan kesadaran kita. Hal yang paling beruntung adalah keinsafan dan kesadaran. Tanpa keinsafan dan kesadaran, hidup ini akan tidak ada maknanya.